Dalam lanskap politik Indonesia yang berubah-ubah, terdapat klaim-klaim menarik yang menggabungkan sejarah, mitos, dan ramalan dengan peristiwa kontemporer. Ramalan kuno dari peramal legendaris, seperti Ronggowarsito dan Prabu Siliwangi, telah menemukan resonansi dalam dinamika pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Mereka berbicara tentang munculnya pemimpin ideal, Ratu Adil, yang dipercaya akan membawa perubahan signifikan bagi negara. Ramalan ini tidak hanya menyoroti karakter dan asal-usul pemimpin tersebut, tetapi juga memiliki kaitan misterius dengan nama dan ciri-ciri spesifik. Ronggowarsito, yang hidup di abad ke-19, adalah penasehat spiritual Raja-Raja Mataram Islam, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Sultan Agung dan Pakubuwono II. Karya-karyanya, seperti Serat Kalatidha, telah menjadi bagian dari warisan budaya Jawa, mengandung pesan-pesan spiritual dan filosofis. Menurut Dr. Soepomo Poedjo Soedarmo, seorang ahli bahasa dan sastra Jawa, Serat Kalatidha khususnya, memberikan wawasan tentang perubahan zaman, dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat Jawa kala itu. Ramalan Ronggowarsito, mencerminkan periode yang disebut zaman Kalabendu, sebuah era penuh kesengsaraan, di mana fitnah dan korupsi merajalela. Gambaran ini, meski berasal dari masa lalu, terasa relevan dengan kondisi politik dan sosial modern. Ronggowarsito menyampaikan, zaman akan berubah, penuh kekacauan, namun akan ada harapan dalam kepemimpinan yang adil dan bijaksana, sebuah ungkapan yang sering dikaitkan dengan konteks politik saat ini. Mulai dari pertengahan hingga akhir tahun 2024, Indonesia akan memasuki zaman Kalasuba. Jadi, sejak pertengahan tahun, Indonesia akan meninggalkan zaman Kalabendu, dan memasuki gerbang zaman Kalasuba. Menariknya, di tengah zaman yang kelam ini, Ronggowarsito meramalkan kemunculan seorang pemimpin dengan senjata zikir yang taat beribadah, bersih hati, dan memiliki visi untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Narasi ini tidak hanya mencerminkan harapan untuk regenerasi moral dan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa depan Indonesia. Di tahun 2024, ketika Indonesia akan menghadapi pemilihan presiden, ramalan ini kembali menarik perhatian. Apakah pemimpin yang diramalkan akan muncul dari tengah-tengah kita? Dan bagaimana ramalan tersebut bisa dihubungkan dengan figur-figur politik kontemporer? Narasi ini kemudian mengarah pada pembahasan yang lebih mendalam tentang keterkaitan antara ramalan, legenda, dan realitas politik Indonesia saat ini. Seiring dengan mendekatnya pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2024, ramalan Ronggowarsito tentang seorang pemimpin ideal yang berawalan huruf P dan berakhiran huruf O, telah menarik perhatian banyak pihak. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan ramalan ini, adalah Prabowo Subianto, seorang politisi dan pengusaha ternama, serta mantan perwira tinggi militer Indonesia. Nama Prabowo, yang secara kebetulan memenuhi kriteria ramalan nama dari Ronggowarsito, telah menjadi pusat spekulasi dan perbincangan. Menariknya, tidak hanya nama yang menyampaikan kesesuaian Prabowo dengan ramalan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa pengamat politik dalam jurnal Politico 2023, bahwa Prabowo Subianto adalah figur yang unik dalam kancah politik Indonesia, yang mungkin mencerminkan beberapa aspek kepemimpinan yang diramalkan oleh Ronggowarsito. Namun harus diingat, bahwa klaim ini tetap bersifat spekulatif, dan tidak dapat dikonfirmasi sepenuhnya sebagai kebenaran mutlak. Di sisi lain, muncul pertanyaan kritis, apakah ramalan Prabu Siliwangi dan Ronggowarsito benar-benar akan terwujud? Dan lebih jauh lagi, apakah Prabowo Subianto memang sosok yang dirujuk oleh ramalan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini memicu diskusi yang lebih luas tentang peran tradisi, mitos, dan sejarah dalam politik modern Indonesia. Banyak yang percaya, bahwa hanya waktu yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan pasti. Kenyataannya, dalam iklim politik yang serba tidak pasti, harapan dan doa rakyat Indonesia tetap menjadi inti dari proses demokratis. Kita sebagai rakyat harus tetap berusaha dan bersatu dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, sambil menimbang segala kemungkinan, termasuk petunjuk yang mungkin terkandung dalam ramalan dan legenda. Narasi ini mengantar kita pada bab selanjutnya, yang akan menjelajahi kisah legendaris Prabu Siliwangi, figur historis yang disebut-sebut memiliki kaitan langsung dengan ramalan masa depan kepemimpinan Indonesia. Prabu Siliwangi, sosok legendaris dalam sejarah Jawa Barat, merupakan raja terakhir dari kerajaan Pajajaran yang berkuasa pada abad ke-15 dan ke-16. Ia dikenal tidak hanya sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, tetapi juga sebagai raja yang memiliki kekuatan gaib, dan kemampuan meramalkan masa depan.
Dalam konteks ramalan kepemimpinan Indonesia, Prabu Siliwangi sering disebut-sebut karena salah satu ramalannya yang menyatakan tentang munculnya seorang keturunannya sebagai pemimpin Nusantara. Menurut Sultan Banten Sepuh 14, Maulana Hasanuddin dalam sebuah wawancara dengan majalah Sejarah Nusantara, ramalan Prabu Siliwangi itu didasarkan pada kitab Sang Hyang Kersa, sebuah kitab pusaka Kerajaan Banten. Kitab ini menegaskan bahwa calon Presiden RI 2024 adalah keturunan langsung dari Prabu Siliwangi. Klaim ini menambah dimensi baru dalam pembahasan sosok pemimpin masa depan Indonesia. Lebih lanjut, Sultan Banten mengungkapkan bahwa menurut kitab tersebut, keturunan Prabu Siliwangi akan memiliki ciri-ciri fisik dan kemampuan kepemimpinan tertentu. Dia akan memiliki wajah yang tampan dan gagah, serta tubuh yang kuat dan sehat. Dia juga dikenal akan pengetahuannya yang luas dan keterampilan yang unggul, serta sangat dihormati. Menariknya, ramalan Prabu Siliwangi ini tidak berdiri sendiri. Sultan Banten menambahkan bahwa ramalan ini sesuai dengan ramalan lain yang berasal dari kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti ramalan Jayabaya dari Yogyakarta, ramalan Kerajaan Kutai, dan ramalan Kerajaan Bali. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah jaringan ramalan yang saling berkaitan dan konsisten mencakup seluruh Nusantara. Sementara banyak yang terpikat oleh misteri dan romansa ramalan ini, muncul pertanyaan kritis, siapakah sebenarnya Satrio Piningit yang disebut-sebut dalam ramalan ini? Narasi ini membawa kita pada pembahasan selanjutnya, yang menggali lebih dalam tentang konsep Satrio Piningit dalam ramalan Jawa, dan bagaimana konsep ini telah mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia tentang kepemimpinan ideal. Konsep Satrio Piningit, sebuah figur misterius yang sering muncul dalam ramalan Jawa, menawarkan dimensi lain dalam pembahasan tentang kepemimpinan ideal di Indonesia. Sumber-sumber seperti syair Joyoboyo, serat Musarar Joyoboyo, dan karya Ronggowarsito, termasuk serat Kalatida dan serat Darmo Gandul, semuanya berbicara tentang sosok ini dengan berbagai ciri khas. Menurut seorang ahli budaya Jawa, Dr. Mulyanto dalam Ramalan Jawa dan Politik Kontemporer, Satrio Piningit digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki kualitas luar biasa, mirip dengan tokoh-tokoh epik seperti Kresna dan Baladewa. Ciri-ciri Satrio Piningit menurut ramalan-ramalan ini sangat spesifik. Ia digambarkan sebagai putra Batara Indra, memiliki paras seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Satrio Piningit juga sering digambarkan sebagai bocah angon, anak pengembala yang menggembalakan daun kering dan ranting. Lebih jauh, ia dikatakan memiliki tanda-tanda fisik tertentu, seperti tahi lalat di pipi kanan, dan alis yang menyambung. Dr. Mulyanto menambahkan, Satrio Piningit bukan hanya tokoh dalam cerita, tetapi simbol harapan untuk kepemimpinan yang mampu membawa perubahan. Dari ciri-ciri tersebut, banyak orang berusaha mencocokkan Satrio Piningit dengan tokoh-tokoh sejarah atau kontemporer yang dianggap memenuhi kualifikasi ini. Spekulasi ini menunjukkan bagaimana ramalan lama masih berpengaruh dalam pemikiran politik modern Indonesia, namun ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah Satrio Piningit adalah figur yang nyata atau hanya simbol metaforis? Ketika kita menyelami lebih dalam makna di balik konsep Satrio Piningit, kita juga membuka pintu untuk membahas tentang bagaimana mitos dan sejarah saling berinteraksi. Teori populer menyatakan bahwa Satrio Piningit mungkin merupakan reinkarnasi dari raja-raja Jawa terdahulu. Pembahasan ini membawa kita pada bab selanjutnya, yang akan mengkaji lebih jauh teori reinkarnasi raja-raja Jawa, dan keterkaitannya dengan Satrio Piningit dalam konteks politik modern. Teori reinkarnasi dalam konteks kepemimpinan Jawa, kembali mengemuka sebagai salah satu interpretasi menarik dari ramalan Satrio Piningit. Dalam tradisi Jawa, konsep reinkarnasi bukan hanya mitos, tetapi juga sebuah cara untuk memahami kelanjutan dan evolusi kepemimpinan. Menurut Dr. Agus Sunyoto, ahli sejarah dan kebudayaan Jawa, reinkarnasi dalam budaya Jawa seringkali dikaitkan dengan konsep wali sangha, yang menyiratkan bahwa pemimpin besar masa lalu dapat kembali dalam wujud lain untuk memimpin dan membawa keseimbangan. Salah satu teori populer adalah bahwa Satrio Piningit mungkin adalah reinkarnasi dari beberapa raja-raja besar Jawa, seperti Prabu Jayabaya, Raden Patah, Sultan Hadiwijoyo, Panembahan Senopati, dan Prabu Siliwangi. Mereka adalah figur-figur yang dikenal tidak hanya karena kebijaksanaan dan keberanian mereka, tetapi juga karena kemampuan spiritual dan filosofis yang luar biasa. Teori ini menawarkan sudut pandang bahwa pemimpin masa depan mungkin menggabungkan karakteristik dari pemimpin-pemimpin besar ini.
Sebagai contoh, Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang sering dijuluki sebagai Bapak Proklamator, dan dipandang oleh beberapa orang sebagai manifestasi dari semangat kepemimpinan Jawa ini. Kata Dr. Sunyoto, Soekarno dengan kepiawaiannya menggabungkan tradisi dan modernitas, mungkin merupakan contoh terdekat dari konsep Satrio Piningit dalam sejarah modern. Dengan demikian, narasi tentang reinkarnasi Raja-Raja Jawa, tidak hanya mengundang nostalgia tentang masa lalu, tetapi juga memicu harapan tentang pemimpin masa depan, yang mungkin membawa esensi dari pemimpin-pemimpin legendaris tersebut. Ini membuka jalan bagi kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang Ratu Adil, konsep lain yang sering muncul dalam ramalan Jawa, khususnya dalam konteks pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Bagaimana konsep Ratu Adil ini akan berinteraksi dengan dinamika politik saat ini, serta potensi kandidat yang mungkin merepresentasikan sosok ini, akan menjadi fokus pembahasan selanjutnya. Ratu Adil dalam ramalan Jayabaya, dikatakan sebagai keturunan dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang masuk Islam. Selain itu, dalam ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, Ratu Adil diidentifikasi sebagai keturunan dari Sabdo Palon, tokoh mistis yang diyakini sebagai reinkarnasi dari Batara Wisnu. Konsep ini mengemuka, sebagai simbol pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemakmuran. Menurut Dr. Rina Saraswati, seorang peneliti sejarah Jawa, Ratu Adil dalam konteks ini, melambangkan harapan akan pemimpin yang adil, bijaksana, dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Ramalan ini semakin menarik perhatian, mengingat tahun 2024 adalah tahun pemilihan presiden di Indonesia. Salah satu bagian penting dari ramalan tersebut adalah, bahwa Ratu Adil akan memiliki nama atau gelar, yang berhubungan dengan api atau cahaya. Ini menarik, karena dalam beberapa spekulasi, nama-nama kandidat pemilu seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, telah dikaitkan dengan interpretasi ini. Ramalan Jayabaya menggambarkan sosok ini dengan kata-kata, Sira Ratu Adil ing Tanah Jawi, Sira ingkang sinungkalan. Secara bebas dapat diterjemahkan menjadi, engkau Ratu Adil di Tanah Jawa, engkau yang terbakar. Para penafsir sering mengartikan terbakar sebagai simbol semangat yang berkobar, kecerdasan yang memancar, atau sebuah nama yang terkait dengan api atau cahaya. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang namanya menyertakan Go, sesuai dengan pola Noto Nogoro atau Nata Niagara dari ramalan Jayabaya, yang menyatakan urutan nama Presiden Indonesia akan mencakup No, To, Noho, Go, dan Roho. Ganjar juga dikenal karena kepemimpinannya yang hangat, cerdas, dan tegas. Kemudian Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dengan nama belakang Ro, yang mengikuti pola Noto Nogoro. Prabowo membawa darah keturunan Raja-Raja Nusantara, termasuk Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Mahmud Badarudin II. Nama belakang Subianto, yang berarti api yang besar, juga mencerminkan elemen api dalam ramalan. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang namanya memuat An, singkatan dari Api Nusantara, mengikuti ramalan Jayabaya tentang Ratu Adil yang terkait dengan api dan Nusantara. Anies dengan keturunan ke-17 dari Sabdo Palon dari kakeknya yang bernama Raden Mas Suryo Pranoto, dan nama Baswedan yang berarti cahaya matahari, memperkuat kaitan dengan cahaya dalam ramalan tersebut. Meskipun keterkaitan nama-nama ini dengan ramalan mungkin bersifat spekulatif, ini memberikan perspektif menarik dalam pemilihan presiden yang akan datang. Pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi Ratu Adil di era modern ini, tentu saja tetap menjadi misteri. Namun yang jelas adalah, bahwa ramalan dan legenda Jawa, telah memberikan wawasan yang unik dan menarik terhadap politik Indonesia saat ini. Mereka menghubungkan masa lalu dengan masa depan, menyediakan bahan refleksi dan diskusi tentang apa yang menjadi ideal, dan harapan masyarakat terhadap pemimpin mereka.